Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu lagi untuk bersama-sama belajar usul fikih pada bab kedua mengenai atau pada bagian kedua mengenai ijtihad. Pada pertemuan atau bagian yang pertama kita sudah membahas mengenai definisi ijtihad, maka pada bagian ini akan kita teruskan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Oke, pembahasan yang pertama adalah mengenai dasar hukum ijtihad. Dasar hukum atau sebenarnya lebih tepat perintah berijtihad begitu ya. Saya mengutip dua dasar hukum, yaitu pertama mengacu kepada Al-Quran, yang kedua mengacu pada sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, tepatnya surah An-Nisa, surat keempat, ayat ke-59, 83, dan 105, serta surah Asy-Syura, ayat 38, di sana menjelaskan mengenai ijtihad atau perintah untuk berijtihad. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul Allah, dan taat kepada ulil amr. Apa itu ulil amr? Ulil amr jika mengacu pada pemaknaan atau ya arti yang dikemukakan oleh Kemenak di dalam Al-Quran dan terjemahannya, yaitu adalah pemegang kekuasaan. Kita diperintahkan, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga ulil amr. Nah, ketika orang-orang yang beriman ini berselisih paham mengenai suatu masalah, mengenai suatu hal, maka perintah selanjutnya adalah untuk mengembalikan permasalahan itu, perselisihan itu, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mengembalikan perkara kepada Allah maknanya adalah mengembalikan pada Al-Quran, sementara mengembalikan kepada Rasul maknanya adalah mengembalikan kepada sunnah atau hadis. Hal itu tentu lebih baik untuk dilakukan. Nah, mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan Sunnah tentu membutuhkan serangkaian syarat, serangkaian upaya, serangkaian rukun yang harus dipenuhi. Artinya kita diperintah untuk berpikir, kita diperintah untuk belajar, kita diperintah untuk menggali. Nah, proses menggali, proses berpikir, proses menemukan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tentu dilakukan dengan kegiatan yang namanya ijtihad itu sendiri. Atau di dalam hadis sebagai dasar hukum ijtihad atau perintah berijtihad yang kedua adalah perintah Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya untuk berijtihad. Dalam sebuah hadis yang sudah sangat terkenal, sudah sering kita dengar, Nabi Muhammad SAW misalnya mengatakan atau bersabda begitu, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajron. Jika seorang hakim berijtihad atas suatu masalah gitu, kemudian hasil ijtihadnya ini benar,
maka dia, seorang hakim yang berijtihad itu mendapatkan 2 pahala. Pahala berijtihad dan pahala kebenaran. Sabda lanjutannya adalah wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Dan seorang hakim yang berijtihad tetapi ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan pahala. Dia tetap mendapatkan pahala, yaitu pahala berusaha, pahala berijtihad. Ini maknanya bahwa berijtihad itu adalah sebuah perintah, sebuah upaya yang harus dilakukan. Hadis yang kedua mengenai pengutusan sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ini hadis juga sangat masyhur, sudah sangat terkenal, sudah sering kita dengar. Dalam suatu waktu Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kemudian bertanya, jika di sana di Yaman kamu menemukan masalah, apa yang akan kamu lakukan? Kata Nabi. Mu'adz bin Jabal menjawab, saya akan merujuknya, saya akan mengembalikannya kepada Al-Quran. Jika di Al-Quran nggak ada, kata Nabi, apa yang akan kamu lakukan? Sahabat Mu'adz menjawab lagi, saya akan merujuknya, saya akan mengembalikannya kepada sunnah Rasul. Jika di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah nggak ada, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Nabi. Sahabat Mu'adz kemudian menjawab, maka aku akan berijtihad menggunakan akal pikiranku. Kemudian atas jawaban sahabat Mu'adz tersebut, Nabi justru mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini artinya bahwa ijtihad yang dilakukan sahabat Mu'adz meskipun pada waktu Nabi Muhammad SAW masih ada, itu dibenarkan. Nabi tidak melarangnya. Nah, artinya bahwa itu menunjukkan ijtihad itu boleh dilakukan. Selanjutnya, tujuan kita akan membahas mengenai tujuan ijtihad. Tujuan ijtihad. Saya mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Ar-Risalah. Di dalam kitab tersebut, Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa tidak akan terjadi suatu peristiwa pun pada orang Islam kecuali terdapat petunjuk di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa mengembalikan, mencari petunjuk, menemukan petunjuk di dalam Al-Quran dan hadis tentu harus dilakukan, digali melalui proses ijtihad. Artinya bahwa ijtihad ini bertujuan untuk jelas menemukan petunjuk di dalam Al-Quran dan hadis. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita semua sadari, kita semua ketahui, kita semua imani bahwa secara kuantitas, secara jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis itu jumlahnya sangat terbatas. Ya sudah segitu saja, tidak mungkin bertambah. Tidak mungkin bertambah. Sementara perkembangan problematika senantiasa bertambah, senantiasa berubah. Nah, tidak sesuai dengan ajaran Islam ketika kasus-kasus atau perkembangan problematika yang berkembang tersebut dibiarkan begitu saja. Tentu Islam harus hadir untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Nah, untuk menjawab problematika tersebut harus dilakukan dengan upaya ijtihad. Misalnya begini deh, zaman dulu insya Allah nggak ada cloning. Zaman dulu insya Allah nggak ada aborsi. Tetapi apakah kemudian
cloning itu dibiarkan begitu saja status hukumnya? Tentu tidak. Islam harus menjawabnya. Maka untuk menjawab problematika-problematika yang muncul belakangan sementara tidak ditemukan kasus dan status hukumnya pada masa lampau di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, maka jawabannya, status hukumnya harus ditetapkan melalui proses yang kita sebut dengan ijtihad ini. Gitu. Maka ijtihad tujuan yang kedua adalah untuk menjawab problematika yang senantiasa berkembang. Selanjutnya mengenai lapangan berijtihad. Dalam hal ini saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf di dalam bukunya Masadirut Tasyri' Fima la Nassa Fih. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan pada masalah yang masih dhon, yang tidak pasti, yang ketentuan hukumnya itu tidak secara jelas disebutkan oleh sumber hukum. Nah, dalam penjelasannya Abdul Wahab Khalaf memerinci bahwa masalah-masalah yang dhon itu apa saja. Masalah-masalah yang tidak pasti itu apa? Yaitu yang pertama mengenai hadis ahad. Itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa periwayat, tetapi ia tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah, hadis ahad ini kandungannya hanya pada derajat dugaan saja bahwa dugaan bahwa ini benar, gitu saja, hanya dugaan, tidak sampai pada sebuah kepastian. Maka terbuka kemungkinan terjadi pemalsuan hadis. Oleh karenanya seorang mujtahid dalam hal ini, orang yang melakukan ijtihad, perlu berijtihad untuk menentukan kebenaran periwayatan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai yang masalah yang tidak pasti tadi, yang kedua adalah mengenai redaksi nas yang memiliki banyak kandungan makna. Ijtihad dalam hal ini diperlukan untuk apa? Untuk mengetahui makna yang sebenarnya pada sebuah teks. Pada kasus yang seperti ini, pada kasus yang satu redaksi nas memiliki banyak makna ini, pada kelanjutannya memunculkan banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang ketiga, perincian mengenai masalah yang dhon tadi adalah terkait peristiwa baru yang tidak ada ketentuannya di dalam nas. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa untuk masalah-masalah baru yang tidak ada ketentuannya di dalam nas ini perlu mendapatkan jawaban hukum, perlu mendapatkan kepastian hukum, yaitu dengan cara ijtihad. Ya tentu melalui serangkaian atau ya metode gitu ya, metode baik kias atau istihsan, uruf, dan lain sebagainya. Dalam hal ini perbedaan para ulama menjadi sangat wajar. Karenanya ijtihad tidak boleh dilakukan pada sesuatu yang atau pada dalil, pada sumber yang sudah memuat kandungan hukum yang pasti, yang qat'i. Seperti kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kewajiban zakat, kewajiban haji, larangan berzina, larangan mencuri, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan ijtihad lagi. Selanjutnya mengenai syarat-syarat mujtahid. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, syarat mujtahid ada 8. Yang pertama, mujtahid wajib mengerti makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat hukum
baik secara bahasa maupun istilah syara. Yang kedua, mengerti makna-makna yang terdapat di dalam hadis-hadis hukum, baik secara bahasa maupun syara. Syarat yang ketiga adalah mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui abrogasi, mana ayat yang dihapus, mana ayat yang menghapus. Dalam hal ini kaitan erat dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud, sehingga seorang mujtahid itu menjadi tahu konteks ayat atau hadis itu turun. Yang keempat, mengetahui masalah yang telah diijma'kan. Masalah yang diijma'kan itu menjadi atau status hukumnya menjadi qat'i. Yang kelima, mengetahui seluk-beluk qiyas, analogi, mempersamakan hukum sekarang dengan hukum masa lalu karena kesamaan ilat atau motivasi atau sebab. Kemudian yang keenam, yang mutlak harus dikuasai oleh seorang mujtahid adalah menguasai bahasa Arab. Hal ini menjadi sangat masuk akal, sebab apa? Sumber hukum kita, Al-Quran dan Sunnah, menggunakan bahasa Arab. Tanpa mengetahui bahasa Arab, mustahil seorang mujtahid bisa menggali kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak dibenarkan seorang mujtahid mengaku mujtahid tetapi dia tidak menguasai bahasa Arab, atau dia hanya menggunakan naskah terjemahan begitu ya. Yang ketujuh adalah menguasai ilmu usul fikih, ilmu tentang kaidah-kaidah penggalian hukum dari dalil-dalilnya. Kaidah-kaidah menjadi penting untuk diketahui seorang mujtahid. Ilmu usul fikih wajib diketahui oleh mujtahid. Dan yang ke-8 adalah menguasai atau memahami, mengetahui tentang maqasidus syariah atau tujuan hukum, tujuan utama pengundangan hukum Islam, yaitu mengacu pada kemaslahatan manusia, kemaslahatan hamba. Tanpa pertimbangan kemaslahatan, maka hukum yang dihasilkan tentu tidak punya ruh. Hukum itu harus mengacu pada kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nanti terkait maqasid syariah akan kita bahas pada bab tersendiri. Itu menurut Wahab Az-Zuhaili. Sementara menurut Yusuf Al-Qaradawi misalnya, Yusuf Al-Qaradawi melalui sedikit berbeda dengan ke-8 syarat yang disampaikan oleh Wahab Az-Zuhaili. Yang pertama, mengetahui Al-Quran, ya sama, mengetahui Al-Quran, ayat-ayat hukum, mengetahui sunnah, kemudian mengetahui bahasa Arab. Yang keempat, mengetahui hukum-hukum yang telah diijma'. Yang kelima, mengetahui usul fikih, menguasai usul fikih. Yang keenam, mengetahui maqasidus syariah. Nah, ini yang berbeda. Yang ketujuh, mengetahui kondisi hal ehwal manusia sebagai subjek hukum. Ya, kondisi manusia harus diperhatikan, tentu dari sisi kemaslahatannya, dari sisi kondisinya. Tanpa mengetahui kondisi manusia, maka hukum tidak lagi kehilangan sisi kemanusiaannya. Hukum akan kehilangan sisi kemanusiaannya. Dan yang ke-8, syarat yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi adalah seorang mujtahid harus bersifat adil. Dia dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya dan juga mempunyai tingkat ketakwaan. Jadi seorang mujtahid di dalam berijtihad harus terlepas dari segala kepentingan-kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan-kepentingan yang lain. Ijtihad yang dilakukannya mengacu pada sisi keadilan dan ketakwaan. Itu beberapa syarat mujtahid yang disampaikan oleh dua tokoh, Wahab Az-Zuhaili dan Yusuf Qaradawi. Nah, sementara itu mengenai hukum berijtihad ada 5. Ada dia fardu ain, kewajiban individu, ada fardu kifayah, kewajiban kolektif, ada mandub atau sunnah, ada haram, dan juga makruh. Dia berhukum fardu ain ketika ada seseorang yang tercakup syarat-syarat tadi yang sudah disampaikan di awal, kemudian ada kasus yang membutuhkan jawaban. Ada kasus yang membutuhkan jawaban, baik atas inisiatif sendiri maupun ada orang lain yang bertanya. Sementara itu tidak ada mujtahid lain yang berijtihad. Maka baginya
hukumnya adalah fardu ain. Sementara yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah dihukumkan kepada seorang mujtahid yang tercakup ke-8 syarat. Kemudian ada kasus yang membutuhkan jawaban baik atas inisiatif sendiri maupun atas pertanyaan orang lain, tetapi ada mujtahid lain yang juga sedang berijtihad. Maka baginya gugur kewajiban berijtihad. Hukum yang ketiga adalah mandub atau sunnah. Hukum mandub atau sunnah ini berlaku bagi mujtahid yang sudah terkumpul beberapa syarat yang sudah disebutkan di atas. Dia berijtihad pada kasus yang belum pernah terjadi, atau di dalam fikih kita kenal dengan fikih iftiradi, fikih pengandaian. Ini sunnah. Sementara hukum haram berlaku bagi mujtahid, orang yang mengaku mujtahid tetapi dia tidak mencukupi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Karena tidak mencukupi syarat, maka dipastikan bahwa hasil ijtihadnya pasti menyesatkan. Itu yang pertama. Hukum haram juga berlaku pada ijtihad yang dilakukan pada masalah yang sudah dijelaskan, sudah ditentukan oleh nas dan ijma. Dan hasil ijtihadnya ternyata menyalahi keduanya, menyalahi nas dan menyalahi ijma. Ini hukumnya haram. Sementara yang terakhir hukumnya adalah makruh. Ijtihad makruh dilakukan pada masalah yang tidak pernah terjadi, dan tidak akan atau tidak diharapkan terjadi. Ijtihad pada kasus yang demikian, pada kasus yang tidak terjadi atau bahkan tidak diharapkan terjadi, tentu hasilnya tidak bermanfaat. Nah, untuk apa berijtihad pada sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan? Itu mengenai hukum berijtihad. Sementara mengenai tingkatan mujtahid dan metode ijtihad, insya Allah akan saya sampaikan pada bagian selanjutnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.